Bab 7 Kemampuan yang sama. Tes dilanjutkan dengan Layla mengambil teks berikutnya. Dia adalah satu-satunya di sana yang memiliki senjata di punggungnya. Senjata yang dia gunakan adalah busur, tetapi tidak terlihat seperti busur biasa yang digunakan orang sejak lama. Busur ini diukir menggunakan bagian-bagian binatang. Warnanya hitam dan tampak seolah-olah seluruh busur terbuat dari permata. Bahkan tali itu terbuat dari bahan khusus. Alasan busur itu terlihat sangat berbeda, adalah karena itu adalah apa yang dikenal sebagai senjata binatang. Busur yang terbuat dari bagian tubuh binatang. Ketika umat manusia diserang oleh Dalki, teknologi kita berkembang pesat dengan mereplikasi teknologi mereka. Dengan ini, manusia belajar kemampuan untuk melakukan perjalanan ke planet lain menggunakan portal. Planet-planet ini seringkali berisi berbagai tingkat binatang buas. Semakin kuat binatang itu adalah senjata yang lebih baik yang bisa kau buat darinya. Ini adalah pertama kalinya Queen pernah menyaksikan senjata binatang buas sebelumnya karena tidak ada seorang pun di sekolah sebelumnya yang memilikinya. Sungguh aneh melihat seseorang di usia muda yang kemungkinan besar belum pernah ke planet lain, memiliki senjata binatang. Layla berdiri di tengah lapangan dan menunggu tes dimulai. Tidak seperti ketika giliran Queen, mereka menunggu sampai dia siap sebelum memulai. Queen sudah bisa mulai melihat perbedaan dalam perawatan. Ketika tes dimulai, 5 target semuanya muncul di area yang berbeda di gurun. Layla segera mengeluarkan 5 anak panah dan meletakkannya di busurnya, menembakkan semuanya sekaligus ke arah yang sama. Panah itu ditembakkan dengan cepat dan kuat tetapi kemudian tiba-tiba, kelima anak panah terbelah ke arah mereka sendiri, masing-masing menuju ke target yang berbeda. Combo yang bagus. Forden berkata, dia adalah kemampuan telekinesis tetapi itu cukup lemah, jadi dia menggunakan kemampuannya yang dikombinasikan dengan busur untuk mengendalikan panah. Dalam sekejap, kelima target terpukul pada saat yang sama dan dia telah menyelesaikan tes pertama. Queen untuk pertama kalinya melihat betapa bergunanya senjata binatang. Bahkan jika Anda memiliki kemampuan yang lemah, Anda bisa membuatnya kuat. Queen belum sepenuhnya yakin apa kemampuannya tetapi bahkan jika itu hanya meningkatkan statistiknya saat dia naik level, maka dia berpikir tentang betapa bergunanya sesuatu seperti pedang binatang atau sesuatu yang serupa. Pada tes kekuatan, Layla tidak melakukannya dengan baik. Dia menggunakan kekuatannya untuk mencoba menggerakkan tinjunya lebih cepat saat meninju drum tetapi, pada akhirnya, skornya hanya 8. Tes terakhir Queen juga melihatnya melakukannya dengan cukup buruk. Ketika tes pertama kali dimulai, Layla mencoba menggunakan kemampuannya pada paku yang datang ke arahnya, tidak diketahui olehnya karena itu adalah hologram dan bukan yang asli, itu tidak berpengaruh. Artinya yang bisa dilakukan Layla hanyalah mengandalkan tubuhnya yang sebenarnya untuk menghindari paku, pada akhirnya, Layla akhirnya mendapatkan skor yang sama dengan Queen. Sepertinya kamu memiliki tingkat kemampuan pengguna level 2, kata Jane dan segera angka 2 muncul di pergelangan tangan Layla. Queen tahu Layla tidak senang, dia mundur saat dia berjalan ke kelompok. Queen berpikir tes itu tidak terlalu adil. Tingkat kemampuannya mungkin level 2 tetapi ketika digunakan dengan busur, Queen merasa seperti dia bisa dengan mudah mengalahkan beberapa pengguna level 3 atau 4. Queen mulai mencatat bahwa akademi benar-benar hanya mengukur tingkat kekuatan kemampuan Anda dan bukan kemampuan bertarung Anda. Orang berikutnya yang mengikuti tes adalah Erin. Dia berjalan maju dengan percaya diri bahkan tanpa melihat orang lain. Dia berdiri di tengah lapangan pengujian menunggu tes dimulai. Kemudian, 5 target acak muncul di gurun tersebut. Segera dia membentuk tombak es dan melemparkannya ke target yang memukulnya mati. Dia melakukan ini satu demi satu dengan kecepatan yang luar biasa, hampir membersihkan mereka semua secepat yang dilakukan Layla. Tes berikutnya Erin bahkan lebih mengesankan. Dia mulai mengumpulkan es di kedua telapak tangannya dan kemudian setelah 1 menit atau lebih mengumpulkan kekuatannya, sebuah kolom es besar ditembakkan dari tangannya dan menghantam bagian tengah drum mati. Drum berbunyi lebih keras dari sebelumnya dan jumlahnya terus meningkat sampai akhirnya mencapai 50. Pantas saja dia begitu percaya diri, kata Forden. Queen tiba-tiba berpikir itu adalah hal yang baik mereka berdua tidak bertarung, jika tidak, Forden akan menjadi orang mati. Akhirnya, ketika tes terakhir tiba, instruktur mengatakan kepadanya bahwa dia tidak diizinkan menggunakan kemampuannya dan harus menghindar saja.
Erin tidak bereaksi dan segera memulai tes. Dia berhasil bergerak dengan cepat menghindari setiap lonjakan tetapi akhirnya, mesin menjadi terlalu cepat dan dia akhirnya tertabrak. Mengesankan. Jin berkata, hasil terbaik sejauh ini, level kekuatan 5. Erin terus berjalan kembali ke kelompoknya seolah-olah dia tahu apa yang akan dia dapatkan selama ini, entah itu atau dia tidak terlalu peduli dengan semuanya. Akhirnya, orang terakhir yang mengikuti tes dalam kelompok itu adalah Forden. Saatnya menunjukkan apa yang saya dapatkan, semoga saya beruntung. Queen tidak tahu dengan siapa Forden sedang berbicara, tetapi Queen dengan cepat menyadari itu adalah dia setelah Forden mengedipkan mata ke arahnya saat dia berjalan ke tengah lapangan. Mungkinkah idiot itu benar-benar kuat, pikir Queen. Sebagian besar waktu orang-orang yang kuat sombong tentang kekuatan mereka atau diam, tetapi Forden adalah orang yang aneh. Dia tidak benar-benar sombong tetapi lebih mencolok. Ketika akhirnya tiba gilirannya dan ujian telah dimulai, mulut semua orang dibiarkan terbuka lebar pada apa yang mereka lihat. Pada setiap tes, Forden telah melakukan hal yang sama persis dengan Erin. Dia telah menggunakan kemampuan yang sama, kemampuan Ice, dan telah tampil dengan baik. Lihat, sudah kubilang aku kuat. Kata Forden sambil menunjukkan nomor 5 kepada sahabat barunya Queen. Apa kemampuan Forden, pikir Queen.